Biokra adalah sebuah negara yang terletak di Tenggara Yangguo, berbatasan dengan Yangguo dan terletak di jalur sutra yang melintasi gurun langit. Karena posisinya yang strategis di jalur sutra yang menghubungkan negara-negara jauh di balik gurun, kekayaan Biokra sangatlah besar dan tak terbayangkan. Sutra dan barang-barang dari kaca sangat umum di seluruh daerah ini. Para pedagang yang menunggang unta dan kuda menjual tembakau yang dibawa dari negara-negara di seberang gurun. Herbal dan buah-buahan yang belum pernah aku lihat sebelumnya memenuhi pasar. Tempat ini masih ramai. Aku berpikir dalam hati, memandang sekeliling yang tidak berubah sama sekali sejak kunjunganku yang terakhir. Ini adalah tempat yang pernah aku kunjungi bersama Yang Hun Hyong Nim, yang terjatuh dalam kebosanan sebelum mendirikan istana ekstrim bela diri, pada regresi kedua. Aku telah belajar sedikit bahasa Biokra saat itu, tetapi karena sudah begitu lama, kata-katanya terasa asing. Aku harus belajar kembali bahasa Biokra selama beberapa bulan. Apakah aku pergi ke klan Cheongmun atau tidak? Aku perlu bisa berbicara dalam bahasa itu untuk bertanya-tanya. Untungnya, ada banyak pedagang di dekat perbatasan Biokra yang berbicara bahasa Yangguo. 7 bulan kemudian, aku menghabiskan 7 bulan bekerja di sebuah apotek yang terutama mengurus obat-obatan, meningkatkan kefasihan bahasaku. Aku meninggalkan pemilik apotek, yang memohon agar aku tetap bekerja, dan menjelajah lebih dalam ke Biokra. Meskipun aku tidak sering berkunjung, ada tempat-tempat yang aku kenali sejak masa setelah mendirikan istana ekstrim bela diri. Sama seperti Yang Wuo di mana para kultivator tidak muncul secara terbuka, menemukan klan Cheongmun di Biokra adalah hal yang sulit. Namun, aku berkeliling negara, mencari pemandangan aneh dan daerah dengan rumor yang aneh. Setelah pencarian tersebut, aku akhirnya menemukan sebuah wilayah yang tampaknya milik klan kultivator. Huf, apakah ini? Dengan mataku yang telah mencapai ranah 5 energi yang bersatu dengan asal dan melihat energi langit dan bumi, aku melihat sebuah penghalang yang terbuat dari energi spiritual mengelilingi seluruh lembah. Aku telah menemukannya, wilayah sebuah klan kultivator. Tetapi aku belum bisa memastikan apakah wilayah ini milik klan Cheongmun. Bahkan di Yangguo, klan Jin dan Makli memiliki akar yang menyebar di mana-mana. Biokra kemungkinan memiliki lebih dari 2 klan kultivator, jadi aku harus mengingat hal itu. Aku menghabiskan beberapa hari dan malam di depan penghalang, menunggu seseorang keluar dari dalam. Sekitar 10 hari menunggu. Akhirnya, seseorang keluar. Seorang pria berpakaian jubah biru melangkah keluar dari penghalang. Jubah biru. Kultivator klan Makli biasanya mengenakan jubah panjang berwarna biru. Aku sedikit waspada terhadap pria itu karena ingatan itu, tetapi aku mendekatinya tanpa menunjukkan ketidaknyamanan. Saudara, bagaimana kabarmu? Kabar baik. Dia menerima sapaanku tanpa menunjukkan reaksi saat melihatku. Ini cukup mengejutkan melihat seorang saudara muncul entah dari mana. Hahaha, jika kau seorang manusia biasa, aku pasti akan menghilangkanmu segera karena menemukan wilayah klan kultivator. Tetapi untungnya, kau juga seorang kultivator. Haha. Mungkin karena kesadaran yang aku peroleh setelah naik ke 5 energi, atau mungkin karena 5 akar spiritual yang aku dapatkan, pria berpakaian jubah biru mendekatiku tanpa ragu dan tertawa lepas. Ngomong-ngomong, apakah kau juga menuju ke arah perbatasan, saudara? Aku berencana untuk menghadiri konferensi jalan spiritual yang diadakan bulan ini. Sepertinya kau juga menuju ke sana, bukan? Konferensi jalan spiritual? Saudara. Maaf, tetapi aku tidak begitu tahu. Bisakah kau menjelaskan apa itu? Kau tidak tahu tentang konferensi jalan spiritual? Pria berpakaian jubah biru memandangku seolah aku adalah seorang desa terpencil. Kau datang dari tempat terpencil untuk berlatih, saudara Daois. Kau tidak tahu tentang pertemuan pertukaran terbesar yang diadakan di perbatasan antara Yangguo dan Biokra, yang terjadi setiap 2 tahun? Ini adalah pertemuan di mana kultivator Kirefining seperti kita bertukar berbagai barang kultivasi, obat spiritual, alat sihir, teknik, dan talisman.
Aku terlalu fokus pada pelatihan di pegunungan sehingga aku tidak mengetahui hal-hal duniawi. Aku akan sangat menghargainya jika kau, saudara, yang tahu banyak tentang hal ini, bisa menerangiku sedikit. Ham. Kau benar-benar tidak tahu bahkan pengetahuan dasar, saudara Daois. Jika kau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Aku membangkitkan suasana hatinya dan perlahan-lahan mengeluarkan informasi darinya. Nama pria itu adalah Biok Muen. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari klan Biok di Biokra, salah satu dari 3 klan abadi besar, klan Cheongmun, klan Biok, dan klan Gongmyo. Ya, aku adalah keturunan klan Biok, tetapi aku lebih seperti kerabat jauh. Itulah sebabnya aku jarang menerima dukungan untuk kultivasi, dan aku tidak mendapatkan pengajaran yang tepat. Aku tetap berada di awal 4 star key refining. Aku telah memahami formula sejati Bing, tetapi untuk maju lebih jauh. Hahaha, tetapi kau masih lebih baik daripada para kultivator seperti aku yang tidak memiliki klan. Aku mungkin lebih baik daripada kultivator liar tanpa klan sepertimu. Tapi aku masih memiliki masalah. Beberapa tetua memperlakukanku seperti hama yang hanya mengonsumsi sumber daya latihan. Aku mengikuti pembicaraan Biok Muen, dan ketika dia mulai berbicara tentang formula sejati dan pengetahuan kultivasi yang detail, aku segera mengalihkan topik untuk mendapatkan berbagai informasi. Ternyata, kultivator seperti aku yang berlatih sendirian tanpa menjadi bagian dari klan disebut sebagai kultivator liar. Kultivator liar semacam ini bersembunyi di balik klan bangsawan atau keluarga kuat dari manusia, menerima dukungan dari mereka dan mendapatkan pasokan herbal spiritual dan elisir yang dibutuhkan untuk kultivasi mereka. Atau mereka akan mengontrak pekerjaan dari klan kultivator dan membantu mereka sebagai imbalan. Saya rasa kultivator Key Refining 1 ST Star yang kulihat beroperasi secara diam-diam di Yangwo termasuk dalam kategori ini. Aku juga belajar tentang struktur dasar klan kultivator. Garis keturunan langsung klan, keluarga utama. Kemudian cabang-cabang yang membentang dari keluarga utama. Dan anggota eksternal yang bekerja sama dengan cabang-cabang ini. Sampai di sini, mereka pada dasarnya dianggap sebagai klan kultivator. Di bawah ini adalah kultivator liar yang dipekerjakan, yang mengambil pekerjaan kontrak dari cabang atau anggota eksternal dan memimpin manusia biasa. Dan kemudian nenek moyang kekaisaran suatu negara, yang mengoperasikan negara bersama dengan kultivator liar yang disubkontrakan ini. Mereka diperlakukan hampir seperti manusia biasa. Keluarga kerajaan menerima banyak sumber daya kultivasi dan umumnya memiliki keterampilan yang lebih baik, tetapi mereka diperlakukan seperti itu karena mereka sangat terlibat dengan manusia biasa. Kemudian ada kultivator liar yang tidak memiliki hubungan dengan klan kultivator. Mereka tidak diakui secara besar oleh klan kultivator dan diperlakukan praktis seperti manusia biasa. Mereka tidak menerima pengajaran sistematis dan seringkali tidak melampaui Key Refining 1 ST Star, sehingga sebagian besar klan kultivator biasanya mengabaikan mereka. Tentu saja, seorang Daoi sepertimu, jika dilihat dari ukuran kesadarannya, tampaknya berada di sekitar Key Refining 3 RD atau 4 TH Star. Kultivator liar sepertimu adalah pengecualian. Dengan tingkatmu, kau bisa dengan mudah bergabung dengan klan kultivator manapun sebagai subkontraktor. Haha, terima kasih atas pujiannya. Ham. Aku juga harus membahas tentang sekte-sekte kultivasi. Sebenarnya, hingga beberapa dekade yang lalu, ada konsep yang disebut sekte-sekte kultivasi di dunia. Beberapa klan kultivator berkumpul untuk membentuk sekte-sekte kultivasi, mengumpulkan murid-murid berkualitas baik dari seluruh benua dan menikmati keunggulan mereka. Namun, entah mengapa, suatu hari mereka berhenti menerima murid dan menghilang seperti angin. Para tetua klan tampaknya tahu alasannya, tetapi mereka tidak memberitahukannya kepada kerabat jauh sepertiku. Haha. Tampaknya sekte-sekte kultivasi, sebuah faksi yang lebih besar daripada klan kultivator, tiba-tiba menghilang karena lebih dari 99% dari mereka naik melalui jalur kenaikan, Dang Seonyang, ke gerbang kenaikan. Biok Muen sepertinya tidak akan berhenti berbicara, dan telingaku hampir sakit.
Tetapi karena setiap informasi yang dia keluarkan sangat diperlukan bagiku, aku hanya mendengarkan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak bisa berbicara dengan bebas di dalam klan karena suasana yang mengharuskan seseorang untuk berkultivasi. Biokem Yuen, yang menemukan seseorang sepertiku yang mendengarkan dengan baik, berbicara tanpa henti seperti ikan di air. Aku harus berpisah setelah kita sampai di konferensi jalan spiritual. Sebesar apapun rasa terima kasihku atas pembicaraan tanpa henti Biokem Yuen, itu juga sedikit membuatku pusing. Ngomong-ngomong, tentang ranah para kultivator. Apakah ranah para kultivator terbatas pada tahap Key Building? Kebanyakan kepala klan dari klan kultivator dikenal berada di tahap Key Building. Tentu saja, aku tahu ada ranah yang lebih tinggi. Tetapi berpura-pura menjadi kultivator liar yang bodoh, aku menyelidik, dan Biokem Yuen mengambil kesempatan untuk memamerkan pengetahuannya, mulai berbicara dengan mata berbinar. Oh, oh. Sepertinya ada terlalu banyak hal yang saudara Daois tidak ketahui. Pada dasarnya, kultivator berlatih untuk naik ke surga dan menjadi abadi, serta mencapai kehidupan abadi. Para kultivator ini dibagi menjadi 3 ranah besar. Dikenal sebagai 3 batasan kultivasi. Batasan besar adalah di mana seseorang mencapai keadaan abadi. Batasan menengah, mendekati menjadi abadi. Dan batasan kecil, adalah awal dari melampaui jalan manusia. 6 tahap batasan kecil. Key Gathering, Key Refining, Key Building, Core Formation, Nascent Soul, dan Heavenly Being. 5 tahap batasan menengah. 4 Axis, Integration, Star Shattering, Sacred Vessel, dan Entering Nirvana. Batasan besar adalah tahap para abadi sejati. Aku sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Bagaimanapun, ini adalah tahap-tahap kultivasi yang lebih tinggi. Key Gathering? Bukankah Key Refining adalah ranah terendah? Tetapi menanyakan tentang ini bisa mengungkap identitasku, jadi aku hanya mengangguk setuju. Juga, dikatakan bahwa ketika seorang kultivator dari batasan kecil mencapai batasan menengah, mereka naik ke dunia yang lebih tinggi, berbeda dari dunia tempat kita tinggal. Apakah itu benar atau tidak, aku tidak tahu. Itu hanya legenda. Bagiku, semuanya dari batasan menengah terasa seperti legenda atau mitos, dan aku percaya bahwa keadaan Heavenly Being di batasan kecil adalah akhir dari kultivasi. Hanya saja, mitos menjadi terdistorsi seiring waktu, yang mengarah pada ranah yang dibesar-besarkan seperti batasan menengah dan sebagainya. Hahaha. Sebuah ranah yang dibesar-besarkan, memang. Tetapi, aku tidak punya pilihan selain percaya bahwa batasan di luar tahap Heavenly Being benar-benar ada. Para kultivator yang mengambil rekan-rekanku pasti berada di level Heavenly Being atau lebih tinggi. Desperasi mereka untuk naik ke ranah yang lebih tinggi pasti karena ada tahap di luar Heavenly Being. Ngomong-ngomong, kita hampir sampai di Gunung Lingsu, di mana konferensi jalan spiritual diadakan. Apa yang kau rencanakan untuk dibeli di konferensi? Untuk membeli. Aku membawa sekitar 120 batu spiritual untuk membeli elisir yang baik di konferensi. Hehe, bagi seorang kultivator Key Refining sepertiku, itu adalah pengeluaran besar. Batu spiritual? Aku ingin bertanya tentang batu spiritual. Tetapi aku mendengar bahwa batu spiritual diperlakukan sebagai mata uang di antara para kultivator, dan tidak mengetahuinya mungkin membuatku dicurigai, jadi aku tetap diam. Keesokan harinya, kami tiba di kaki Gunung Lingsu, yang terletak di perbatasan antara Yangguo dan Biokra. Ini adalah... Aku merasakan aura aneh menyelimuti seluruh gunung. Berbeda dengan penghalang yang pernah aku lihat di sekitar wilayah klan kultivator, aura yang menyelimuti gunung ini tidak terlihat bahkan oleh penglihatanku yang ditingkatkan. Ketika aku bertanya tentang itu, Biokem Yuen tertawa lepas. Kau benar-benar seorang pertapa gunung yang terpencil. Biasanya, pertukaran besar seperti ini, atau rumah utama dari klan kultivator, dilindungi oleh formasi yang jauh lebih mendalam daripada yang melindungi wilayah kecil dari cabang keluarga atau orang luar.
Mereka menggunakan jalur naga itu sendiri sebagai sumber daya, sehingga sepenuhnya terintegrasi dengan aura sekitarnya, membuatnya sulit ditemukan bahkan oleh kultivator dengan kesadaran yang tajam. Huh, jadi itu sebabnya aku tidak pernah melihat rumah utama klan Jin dan klan Makli, meskipun aku telah melakukan pencarian yang luas. Teknik sihir para kultivator memang luar biasa. Ayo pergi ke konferensi jalan spiritual bersama. Oh, tunggu. Karena kau tidak tahu tentang konferensi, aku rasa kau tidak memiliki undangan? Undangan? Ya. Konferensi jalan spiritual hanya mengeluarkan undangan untuk para kultivator, untuk mencegah manusia biasa bercampur dalam pertemuan pertukaran para kultivator. Tetapi ini bukan acara tertutup, jadi jika kau membayar 10 batu spiritual, kau bisa mendapatkan tiket masuk. Kau memiliki batu spiritual yang kau bawa, bukan? Batu spiritual? Aku cepat berpikir, tersenyum sedikit, lalu berbicara. Saudara Biok. Sebenarnya, aku berencana untuk bertemu seorang teman di luar konferensi jalan spiritual. Dia tinggal di dekat Gunung Lingsu. Aku akan bertemu dengannya terlebih dahulu dan kemudian kita bisa masuk konferensi bersama. Haha, begitu? Sampai jumpa nanti. Biok MUN, yang sangat menantikan untuk memasuki konferensi, berjalan menuju arah di kaki gunung. Tak lama setelah itu, sebuah suara bergema dari kehampaan. Tunjukkan undanganmu atau beli tiket. Ini dia. Biok MUN mengeluarkan sebuah jimat kecil dengan pola dari sakunya. Jimat itu melayang di udara, terbakar, dan meninggalkan pola yang terukir di punggung tangan Biok MUN. Selamat datang di konferensi jalan spiritual. Kilat. Tak lama kemudian, pemandangan di sekeliling tampak terdistorsi, dan sosok Biok MUN menghilang. TCH, aku berharap bisa mengikutinya. Aku mengklik lidahku, menyerah pada rencana untuk mengikutinya ke dalam. Pemilik suara tampaknya memiliki kesadaran yang mirip dengan kultivator Ki Building tahap akhir, mirip dengan Makli Wangshin. Beruntung, berkeliling bersama Biok MUN selama sebulan terakhir, aku telah membangun dasar pengetahuan yang cukup baik tentang dunia kultivasi, jadi itu bukanlah kerugian total. Sesungguhnya, pertemuan pertukaran ini akan berakhir pada akhirnya. Aku bisa menemukan seorang kultivator dari klan Cheongmun yang keluar dari formasi di dalam dan menunjukkan surat rekomendasi padanya. Jika itu adalah pertemuan pertukaran yang terkenal, para kultivator dari klan Cheongmun pasti akan ada di sana dalam jumlah yang banyak, jadi aku memutuskan untuk menunggu di dekatnya. Saat itulah terjadi. Kilat. Kehampaan terdistorsi, dan sekelompok kultivator berpakaian jubah biru muncul dari suatu tempat di kaki gunung. Sekitar 7 orang. Hahaha, Hyong. Kami memperoleh banyak batu spiritual di konferensi jalan spiritual ini. Ya, ya. Tentu saja, orang-orang dari klan lain juga mencoba menyamar dan membeli elisir kami. Mereka pasti mengakui secara internal. Teknik pembuatan elisir klan Makli kami yang terbaik. Ada bau darah. Lambang klan yang familiar terukir di pakaian mereka. Klan Makli. Keluarga Kekaisaran Yang Wuo dan klan iblis terburuk. Terutama kali ini, kami membawa Blessing Pills. Pasti akan populer. Hahaha, ini adalah elisir hebat yang memperpanjang hidup kultivator Ki Refining selama 8 tahun. Huhuhu, ketika kami kembali ke domain kami perlu memproduksi lebih banyak elisir. Kami harus menekan mereka yang menangkap manusia hidup untuk membawa lebih banyak bahan. Para penangkap telah menjadi pilih-pilih belakangan ini. Seorang anggota cabang klan Makli dibunuh oleh seseorang yang aneh, dan klan Jin sedang agresif mencoba merebut tahta Kekaisaran Yang Wuo, membuat penangkapan menjadi sulit. TCH, aku tidak tahu siapa itu tetapi. Aku menghapus keberadaanku menggunakan catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts dan menyisipkan kesadaranku secara diam-diam untuk mengikut mereka menggunakan teknik sembunyi. Ketika para kultivator klan Makli telah bergerak cukup jauh dari Gunung Lingsu, aku melepaskan sembunyiku dan mendekati salah satu kultivator. Haha, kau seharusnya melihat betapa banyaknya bahan yang ditugaskan padaku berjuang terakhir kali.
Sulit untuk mendapatkan darah segar. Jadi, aku harus bas. Apa? Pedangku memenggal kepala kultivator klan Makli yang sedang berbicara menjijikan. Apa? Para kultivator klan Makli tidak dapat memahami situasi, memandangku dengan panik. Aku tidak tahu apa yang ada di sekitar Gunung Lingsu sehingga aku telah menahan diri. Aku menggertakkan gigi, menatap para iblis kotor ini. Sudah sulit mendengarkan omong kosong menjijikan seperti ini. Lebih buruk daripada binatang. Memikirkan hal itu, bahkan menggunakan pedang pada makhluk-makhluk menjijikan ini terasa seperti pemborosan. Aku menyimpan pedangku dan berkata, "Matilah, kalian semua." Boom! Kigang yang terkumpul di udara menghancurkan tubuh seorang kultivator klan Makli lainnya yang buru-buru melancarkan mantra. Tulang dan darah menyebar kemana-mana. Apa? Apa? Bagaimana kau berani melakukan ini pada orang-orang dari klan Makli yang hebat? Metode pedang memutus pembuluh, angin gunung. Swos! Kigang meluncur menuju kepala seorang kultivator yang sedang berbicara cepat, lebih cepat dari angin. Boom! Sepertinya kultivator itu telah melancarkan mantra defensif, tetapi Kigangku benar-benar menghancurkannya. Menghancurkan kepala kultivator itu seperti semangka. Dalam sekejap, 3 dari 7 orang telah mati. Sial. Seorang kultivator yang tampaknya tidak lebih dari 4 star Ki Refining menyerang kami sendirian. Mari kita tunjukkan kekuatan klan Makli. Seorang kultivator dengan kesadaran level 5 star Ki Refining membentuk mantra. Energi Yin yang kuat memancar dari sosok yang seperti pemimpin kelompok kultivator ini, membentuk cincin energi Yin yang meluncur ke arahku. Hahaha, siapapun yang terkena mantra cincin Yin klan Makli akan melihat daging mereka membusuk dan akhirnya berubah menjadi genangan darah. Metode pedang memutus pembuluh, kehadiran gunung. Saat aku mengayunkan tanganku ke atas dalam gerakan memotong, cincin Yin itu terbelah dua, meluncur ke kedua sisi. Boom, boom. Cincin-cincin Yin yang meluncur ke belakangku menghantam beberapa pohon, yang segera membusuk. Oh, oh. Metode pedang memutus gunung, lukisan pemandangan. Aku mengulurkan tangan, menginfuskan Kigang ke ujung jariku. Kemudian, aku menari liar ke segala arah. Boom, boom, boom. Tanda pedang terukir di mana-mana, dan 3 kultivator, termasuk yang telah melemparkan cincin Yin padaku, hancur berkeping-keping. Aku perlahan berjalan menuju kultivator klan Makli yang tersisa. Tolong, selamatkan aku. Aku akan memberimu semua yang kumiliki. Apakah tubuh teman-temanmu masih memiliki elisir? Ya. Ya. Mereka ada. Kau pasti tahu betapa terkenalnya klan Makli kami dalam hal elisir. Ini, ambil semuanya. Wajahnya pucat dan tangan bergetar, dia mengeluarkan beberapa elisir dari mayat dan sakunya sendiri. Apa bahan-bahan dari elisir ini? Ini adalah King Ahwan, elisir kecantikan kulit yang dibuat dengan lengan seorang wanita, dan juga mengandung sanyo grass dan ekstrak ginseng anjing. Juga, dan ini adalah... Setelah mendengarkan bahan-bahan elisir, aku mengajukan pertanyaan kepada orang yang tersisa. Jelaskan tahap Key Gathering. Key Gathering, katamu? Seorang kultivator yang tidak tahu. Oh, kesalahanku. Aku akan menjelaskan. Kultivator klan Makli itu cepat-cepat menjelaskan tahap Key Gathering. Mereka yang memiliki sifat spiritual harus membentuk dantian transformasi hukum, untuk menerima energi spiritual dari langit dan bumi sebelum mereka bisa resmi masuk ke tahap Key Refining. Periode pembentukan dantian transformasi hukum ini disebut tahap Key Gathering. Sebenarnya, tahap ini sangat tidak signifikan sehingga bahkan tidak disebut sebagai tahap. Beberapa dekade yang lalu, Key Refining tidak terdiri dari 14 bintang tetapi mencakup hingga 15 star dengan tahap Key Gathering. Hanya baru-baru ini mereka dipisahkan. Rasanya seperti metode hati Cheonji di dunia bela diri.
Sama seperti seni bela diri juga memiliki tahap mengaktifkan dantian dengan metode hati Cheonji sebelum mengumpulkan energi internal, tampaknya para kultivator juga memiliki tahap menciptakan dantian kultivasi sebelum mempelajari metode kultivasi resmi. Ini sangat tidak signifikan sehingga hampir tidak memenuhi syarat sebagai tahap. Ya, ya, benar. Seseorang dengan akar spiritual surgawi dapat sepenuhnya membentuk dantian transformasi hukum dalam 1 atau 2 hari. Mereka yang memiliki akar spiritual sejati membutuhkan waktu sebulan, dan mereka yang memiliki akar spiritual campuran yang memahami metode kultivasi dengan baik dapat melakukannya dalam setahun. Tetapi mereka yang memiliki bakat yang sangat buruk dapat memerlukan waktu 3 hingga 5 tahun. Dan karena orang-orang yang bodoh semacam itu membentuk lebih dari 80% populasi kultivator, ini adalah tahap yang dibedakan untuk orang-orang semacam itu. Aku mengerti. Maka, aku mengajukan beberapa pertanyaan kepada kultivator klan Makli yang tidak bisa kutanyakan pada Biokem Yuen untuk melengkapi pengetahuan dasarku tentang dunia kultivasi. Setelah interogasi, aku menunjuk ke kota elisir yang telah dia letakkan di tanah. Apakah kau memiliki elisir yang kau buat sendiri? Ya, aku punya. Meskipun penampilanku, aku adalah seorang alkemis yang terampil, dan aku tahu lebih dari 80% formula dan metode pembuatan elisir. Jika kau membiarkanku hidup, jenis elisir mana yang telah kau konsumsi sendiri? Aku telah mencoba semuanya. Jika kau membiarkanku hidup, aku bisa memberitahumu elisir mana yang cocok untukmu. Aku menatap kultivator klan Makli itu dengan tatapan jijik dan mengangkat tanganku. Apa? Kenapa? Aku telah menjawab semua pertanyaanmu. Pop! Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh makhluk yang sombong dan kotor ini dengan tanganku. Aku mengeluarkan kigang dan meledakkan kepala kultivator itu. Tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Apakah pemikiran mereka benar-benar terdistorsi? Bahkan jika seseorang tumbuh sebagai anggota klan kultivator, hidup di dunia yang berbeda dari manusia biasa. Bagaimana mungkin mereka bertindak seperti ini terhadap sesama manusia ketika mereka sendiri memiliki daging manusia? Setelah meninggalkan mayat-mayat klan Makli di jalan, aku mengumpulkan elisir yang mereka kumpulkan. Kemudian, aku menemukan sebuah tempat yang cerah, menggali tanah, dan mengubur elisir satu persatu. Tak lama kemudian, beberapa gundukan kecil muncul di tempat yang cerah. Aku menguburkan kalian semua seperti ini karena aku tidak bisa menemukan tubuh kalian. Semoga kalian menemukan kedamaian dimanapun kalian pergi. Aku mengucapkan doa singkat untuk peristirahatan jiwa mereka, lalu kembali ke tempat di mana mayat-mayat kultivator klan Makli tergeletak. Aku akan mengambil batu spiritual milik kalian. Berbicara jika kalian memiliki keluhan. Saat aku menggeledah barang-barang para kultivator, aku menemukan tumpukan batu spiritual. Setelah mendengar perkiraan kasar nilai batu spiritual dari kultivator klan Makli terakhir, aku menyimpan batu-batu spiritual itu dengan rapi. Sekitar 1.600 batu spiritual masuk ke dalam kepemilikanku sekaligus. Saya rasa mereka menghasilkan uang dengan elisir yang terbuat dari menggiling manusia. Ini adalah sumber daya berharga yang membantu dalam pelatihan metode kultivasi dan pemulihan kekuatan spiritual. Kalau begitu, akankah aku pergi ke konferensi jalan spiritual? Aku kembali menuju Gunung Lingsu. Awalnya, aku berencana untuk menunggu para kultivator klan Cheongmun, tetapi sekarang aku bisa langsung masuk dan menemukannya. Aku mengikuti arah di mana Biokem Yuen pergi, merasakan ruang di sekelilingku terdistorsi. Di tengah kehilangan arah, sebuah suara bergema dari segala arah. Tunjukkan undanganmu atau beli tiket. Aku menyerahkan 10 batu spiritual, dan kemudian seberkas cahaya meluncur melalui pemandangan yang terdistorsi dan mendarat di punggung tanganku. Tiket 10 hari. Kau harus pergi setelah 10 hari. Berapa lama konferensi jalan spiritual berlangsung? Ini berlangsung selama total 40 hari, dan sudah 20 hari sejak dimulai. Tolong berikan satu tiket 10 hari lagi. 10 batu spiritual. Aku membayar 10 batu spiritual lagi dan menerima tiket yang memungkinkan aku tinggal selama total 20 hari.
Selamat datang di konferensi Jalan Spiritual. Kilat. Pemandangan menjadi semakin terdistorsi, dan aku menemukan diriku di dalam formasi. Apakah ini konferensi Jalan Spiritual? Aku melangkah masuk. Haah. Aku secara alami mengeluarkan desahan kagum sambil memandang sekeliling pemandangan. Sungguh luar biasa. Eksterior bangunan dan orang-orang yang berlalu terasa mirip dengan jalan-jalan ramai di kota Seokyung, tetapi esensi tempat ini sepenuhnya berbeda. Melalui penglihatanku yang terbangun dengan Vive Energies Converging to the Origin, aku bisa melihat aliran energi langit dan bumi yang luas mengalir di seluruh konferensi jalur roh. Aliran energi langit dan bumi membungkus seluruh tanah, dan tak terhitung banyaknya rune sihir kecil bergerak membentuk sebuah penghalang. Selain itu, bangunan-bangunan juga ditutupi dengan lapisan rune sihir yang sulit dipahami dan sihir. Tidak hanya manusia dan hewan, bahkan rumput di jalanan pun dipenuhi dengan energi spiritual, dan bangunan itu sendiri memancarkan aura megah. Intensi itu. Dimanapun aku melihat, hanya ada para kultivator yang memiliki kesadaran. Setelah terbiasa dengan pasar orang biasa yang tidak memiliki kesadaran, berada di sebuah pertemuan tukar-menukar kultivator terasa aneh dan baru. Di pasar orang biasa, tempat itu kacau karena banyaknya manusia yang tidak bisa mengendalikan niat mereka. Namun, di pertemuan tukar-menukar para kultivator, semua orang mengendalikan kesadaran mereka dengan ketat, membuat sulit untuk membedakan niat mereka tanpa pemeriksaan dekat. Rasanya secara spiritual jauh lebih bersih. Aku terkejut sejenak oleh pemandangan ini, tetapi kemudian memutuskan untuk melihat-lihat dan merasakan suasana tempat ini. Apa yang mereka jual di pertemuan tukar-menukar para kultivator? Sementara rasanya secara spiritual berbeda, pada pandangan pertama, tempat ini tidak terlihat jauh berbeda dari area pusat kota yang mewah. Ada pedagang kaki lima yang menjual jimat, penjual herbal dengan ramuan yang tidak familiar, dan penjaga yang duduk dengan kandang binatang aneh. Kecuali nilai barang dan mata uang yang tak terbandingkan lebih tinggi daripada di pasar orang biasa, tempat ini tampak cukup mirip. 1 Ponja Sawong. Menjual tanaman spiritual Sian. Artefak penyimpanan besar spesial, tinggal 7 lagi. Saat aku melewati sebuah stan yang menjual ramuan spiritual dan restoratif yang menarik, mataku tertarik pada sebuah artefak sihir tertentu. Ketika penjual barang tersebut memasukkan tangannya ke dalam sebuah kantong kecil, dia memasukkan tangannya sampai ke bahu. Menarik. Tanpa sadar, aku masuk ke toko dan melihat artefak penyimpanan sihir. Permisi, aku hanya orang desa, tapi seberapa banyak yang bisa muat di dalam artefak penyimpanan ini? Penjual kultivator itu memandangku dengan mengantuk dan tertawa. Sebuah nada meremehkan jelas terlihat dalam kesadarannya. Artefak penyimpanan dengan performa terendah yang kami jual di sini dapat menampung sekitar 1 batu, sekitar 180 liter. Dia menunjuk ke kantong kecil saat berbicara. Benda kecil itu bisa menampung semua barang bawaanku saat ini. Menakjubkan. Hanya dengan memiliki kantong kecil itu, jenis racun dan senjata tersembunyi yang bisa kubawa akan meningkat secara drastis. Bagi seseorang yang sering menggunakan senjata tersembunyi, ini adalah barang yang sangat menggoda. Pemilik toko, yang tampaknya tidak terkesan dengan penampilanku, melambaikan tangan dan berkata, "Yang ini harganya 50 batu roh. Jika kau tidak punya uang, jangan menghalangi toko, silakan minggir." Berapa harga yang paling mahal? Aku melihat melewati artefak penyimpanan kecil ke arah yang lebih mewah. Untuk cepat mengeluarkan senjata tersembunyi, itu akan lebih baik. Aku menunjuk ke sebuah gelang berbentuk tasbih dan bertanya, "Aku suka yang itu." Aku ambil. Itu 300 batu roh. Duk. Aku meletakkan tas berisi batu roh dan memilih 300 batu untuk diberikan kepada pemilik toko. Dia terlihat terkejut sejenak,
tetapi segera mengubah ekspresinya dan menyerahkan artefak penyimpanan dengan senyum yang mulus. Haha, Tuan, kau memang memiliki pandangan yang baik. Gelang penyimpanan ini adalah yang terbaik untuk menyimpan barang. Setiap 27 butir di gelang ini dapat menampung volume 3 batu, diamankan dengan manipulasi ruang. Aku mendengarkan penjelasannya secara kasar dan membeli gelang penyimpanan itu. Saat aku mengalirkan energi ke gelang penyimpanan di pergelangan tanganku, ia bersinar terang dan menyerap barang-barang yang aku tentukan. Dengan menyentuh gelang itu, barang yang diinginkan segera muncul. Tuan, toko kami juga memiliki artefak sihir lainnya yang bagus. Dia menunjukkan artefak lainnya, tetapi kecuali artefak penyimpanan, sebagian besar memerlukan jumlah kekuatan spiritual yang cukup besar. Dengan kekuatan spiritualku yang saat ini kurang, sebagian besar praktis tidak berguna. Selain itu, meskipun aku membeli artefak sihir kelas menengah hingga rendah di tingkat penyulingan Ki, sebagian besar akan lebih lemah daripada Sword Gangku. Singkatnya, mereka hanya barang mewah yang mahal bagiku. Maaf, tetapi aku tidak melihat barang lain yang aku butuhkan. Saat aku batuk dan hendak pergi, pemilik toko bertanya. Baiklah, jika begitu. Apakah kau mencari sesuatu yang spesifik? Tidak hanya artefak sihir, tetapi jimat, eliksir. Aku memiliki koneksi yang baik dengan pedagang di konferensi Jalur Roh dan bisa memperkenalkanmu ke beberapa toko bagus. Ah, apakah kau menjual buku di sini? Oh, apakah kau mencari buku tentang metode kultivasi? Ya, itu dan hanya pengetahuan umum tentang dunia kultivasi. Apakah ada toko buku yang menjual buku-buku seperti itu? Setelah mendengar pertanyaanku, pemilik berpikir sejenak, lalu melangkah keluar dari toko dan menuju ke salah satu jalan di konferensi Jalur Roh. Jika kau pergi ke jalan itu dan belok kanan di persimpangan ketiga, kau akan menemukan toko buku Cheongnan. Mereka menjual berbagai buku, dan pemiliknya, seorang kakek, terkenal merekomendasikan buku yang tepat kepada pelanggannya. Oh, aku mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Jika kau butuh apa-apa lagi, silakan kunjungi toko kami lagi. Aku meninggalkan toko artefak sihir dan menuju ke toko buku yang disebutkan pemilik. Toko buku Cheongnan. Toko buku itu terlihat cukup biasa dari luar, hampir tidak terlihat. Rasanya aneh sekali di tengah suasana konferensi Jalur Roh. Apakah pemiliknya ada di sini? Batuk, batuk, batuk. Saat aku membuka pintu, debu berhamburan, dan aku mendengar suara batuk dari dalam. Ah, seorang pelanggan? Sudah lama sekali aku tidak memiliki pengunjung. Selamat datang. Namaku Cheongnan, Marga Eom. Orang yang memperkenalkan dirinya sebagai pemilik, Tuan Eom, adalah seorang pria tua dengan janggut panjang yang menjuntai hingga ke pinggang. Kesadaran Tuan Eom tampaknya berada di level penyulingan Ki. Tetapi entah kenapa, batas-batas kesadarannya kabur dan sulit untuk dibedakan. Aku bisa merasakan beberapa kuas tulis yang dia kenakan di dadanya membuat pandanganku kabur. Menyadari tatapanku, Tuan Eom menunjuk ke kuas-kuas itu dan berkata, "Ah, ini? Mereka adalah artefak sihir tingkat rendah yang mengaburkan level kultivasi seseorang. Jika kau membeli lebih dari 5 buku dari toko buku ini, kau akan mendapatkan satu sebagai hadiah gratis. Entah bagaimana, aku merasa kau akan membawanya pulang." Hehe. Bagus juga. Ngomong-ngomong, aku ingin membeli buku tentang pengetahuan dasar dunia kultivasi, pengumpulan Ki, dan metode kultivasi untuk kultivator penyulingan Ki. Bagus. Aku akan memberimu hadiah di awal. Hehe. Tuan Eo melepas salah satu kuas yang tergantung di dadanya dan memberikannya padaku, kemudian pergi ke ruang penyimpanan dan kembali dengan beberapa buku. Yuk, lihat, ini adalah pengetahuan dasar dunia kultivasi, etika untuk kultivator, 100 fakta penting yang harus diketahui oleh kultivator, tentang alam para kultivator. 4 buku pengetahuan dasar. Kemudian, analisis pengumpulan Ki, yang menginterpretasikan pengumpulan Ki, dan metode pengumpulan Ki beragam,
yang menggambarkan teknik optimal pengumpulan Qi untuk berbagai jenis akar spiritual. 2 buku tentang pengumpulan Qi. Dan akhirnya, total 13 buku tentang metode dasar untuk penyulingan Qi. Dia menumpuk 19 buku di depanku, memberikanku 6 buku tentang pengumpulan Qi dan pengetahuan dasar, lalu menyebarkan 13 buku tentang metode penyulingan Qi. Pilihlah manapun yang kau suka dari 13 buku ini. Jika kita mulai dengan teknik mengubah dunia 5 elemen yang hebat. Tuan Eom menyusun buku-buku dasar kultivasi untukku dan memberikan penjelasan singkat. Sebagai contoh, metode kultivasi dasar dari klan Jin untuk penyulingan Qi menghususkan diri dalam elemen api dan angin, dan metode kultivasi dasar dari klan Makli menghususkan diri dalam elemen Yin, air, dan angin. Ke-13 buku ini adalah metode dasar umum yang dapat ditemukan di banyak toko lain, bukan hanya milikku. Tentu saja, alasan mereka begitu tersebar adalah karena mereka langsung dan memiliki kekuatan spiritual yang murni. Tuan Eom, apakah ada metode yang kau rekomendasikan? Apa jenis akar spiritual yang kau miliki? Aku memiliki akar spiritual 5 elemen. Setelah mendengar ini, Tuan Eom mengacak-acak bukunya dan menyajikan sebuah buku kultivasi berjudul 5 jalur melampaui untuk kultivasi. Ini berisi 5 metode. Jalur melampaui tanah, jalur melampaui air, jalur melampaui api, jalur melampaui kayu, dan jalur melampaui logam, masing-masing cocok untuk akar spiritual yang bersangkutan. Masing-masing membantu dalam mengumpulkan kekuatan spiritual yang murni. Meskipun mereka tidak menghususkan diri, memungkinkanmu untuk hanya menggunakan mantra dasar penyulingan Qi. Jika kau menguasai 2 atau lebih dari metode ini, kau akan mendapatkan manfaat dari pemulihan kekuatan spiritual yang lebih cepat. Di bagian akhir buku kultivasi, selain kemampuan khusus dari penyulingan Qi itu sendiri, ada beberapa mantra dasar yang dicatat, seperti mantra defensif, telekinesis, penyamaran, mantra kesadaran, dan telepati. Kalau begitu aku ambil ini. Karena aku tidak memiliki pengetahuan tentang metode kultivasi, aku membeli semua buku tanpa banyak berpikir. Totalnya adalah 49 batu roh. Harga buku-buku ini kira-kira sama dengan beberapa artefak sihir kelas rendah. Ya, itu masuk akal karena mereka mengandung metode kultivasi hingga bintang ke-14 penyulingan Qi. Aku menerima buku-buku dari Tuan Eom, memasukkannya ke dalam gelang penyimpananku, dan bertanya padanya. Ngomong-ngomong, Tuan Eom, apakah kau tahu di mana para kultivator dari klan Cheongmun menginap selama konferensi jalur roh? Aku percaya mereka sering menginap di seberang jalan untuk akomodasi. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya aku membuka toko di konferensi jalur roh, jadi aku tidak begitu yakin. Dulu, aku sering berkeliaran dengan bukuku. Oh, aku mengerti. Semoga kau menemukan tempat yang baik. Tidak apa-apa. Sejujurnya, aku membuka toko buku ini hanya untuk bersenang-senang, bukan benar-benar untuk menetap. Aku lebih menikmati berkeliaran. Selain itu, aku memiliki pekerjaan utama lainnya. Itu baik untuk didengar. Terima kasih atas hadiahnya. Selamat tinggal. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Eom dan meninggalkan toko buku Cheongnan, menuju ke seberang jalan seperti yang dia sebutkan. Di sepanjang jalan, aku merasakan sensasi aneh dan melihat kembali ke toko buku Cheongnan. Apakah pemilik toko itu benar-benar merekomendasikan ke toko buku yang bagus? Reaksi Tuan Eom tidak terlihat sesuai dengan cerita tentang menjadi populer di antara banyak pelanggan sebelumnya. Mungkin mereka memiliki beberapa koneksi pribadi. Sambil merenungkan ini, aku berjalan melalui jalan di mana aku bisa menemukan akomodasi. Meskipun aku tahu di mana harus menginap, tempat ini cukup besar. Bagaimana aku akan menemukan orang-orang dari klan Cheongmun? Namun, kekhawatiranku tidak berlangsung lama. Para bajingan dari klan Cheongmun. Sial, mengapa orang-orang berwatak buruk itu ada di sini? Lihat, tetap jauh dari sini agar kau tidak terjebak dalam masalah mereka. Dengan diam,
Aku menyaksikan orang-orang menghindari area itu dan memperhatikan sepasang pria dan wanita berjalan menuju arahku dari kejauhan. Keduanya mengenakan jubah hitam gelap, memancarkan semangat bertarung yang kuat saat mereka berjalan. Pria itu, terutama, adalah raksasa kekar, mengenakan artefak penyimpanan yang mirip dengan milikku di pergelangan tangannya. Sepertinya sesuatu yang sangat tidak menyenangkan telah terjadi. Niat mereka sebagian besar berwarna merah dengan kemarahan. Pria dan wanita dari klan Cheongmun tampak marah saat niat mereka berwarna merah dengan kemarahan di dekat dantian atas mereka. Saat itu, Duk, haha, ini adalah pembelian yang bagus. Seorang pria berpakaian jubah merah, melangkah keluar dari antara tempat penginapan, menabrak raksasa dari klan Cheongmun. Pakaian itu, segel itu, apakah dia dari klan Jin? Pria dari klan Jin, melihat raksasa itu, mengangguk seolah meminta maaf, lalu berusaha melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu, raksasa dari klan Cheongmun menangkap bahu kultivator dari klan Jin. Jika kau menabrak seseorang, bukankah seharusnya kau meminta maaf? Huh, aku sudah meminta maaf, apa masalahnya? Kau, apakah kau mempermainkanku? Apa? Gah, ak. Tiba-tiba, raksasa itu memberikan tekanan pada cengkeramannya dan kultivator dari klan Jin berteriak dan jatuh berlutut. Kau, anak sial. Klik, klik. Di sekitar kultivator klan Jin, kekuatan spiritual elemen api mulai menyebar, dan percikan mulai terbang darinya. Apakah kau tidak akan melepaskanku? HMPH, kau menabrakku dan bukannya meminta maaf, kau bertindak seolah-olah kau lebih tinggi. Bahkan jika kau dipukuli sampai mati, kau tidak akan bisa menyalahkan siapapun. Kau, brengsek. Jika kau tidak melepaskanku dan berlutut sekarang juga, aku akan pastikan kau tidak bisa menggunakan tangan itu lagi. Ada masalah. Aku tidak tahu tentang karakter raksasa itu, tetapi kultivator dari klan Jin dikenal dengan temperamen yang membara dan kebanggaan yang tinggi. Wanita di samping raksasa itu berbicara. Apakah kau tidak tahu aturan konferensi jalur roh? Di dalam area ini, penggunaan mantra di atas bintang kedua penyulingan ki untuk serangan dilarang. Juga, menyebabkan cedera pada orang lain adalah larangan. Hah? Jadi apa? Kau akan menggunakan aturan konferensi jalur roh untuk menghentikanku. Aku bilang, selama kau mematuhi aturan, serangan menggunakan mantra di atas batas, dan menyebabkan cedera, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Salah satu anggota klan kami menggunakan ini untuk keuntungannya dalam sebuah keributan baru-baru ini. Wanita dari klan Cheongmun berbicara. Mendengar ini, raksasa itu tersenyum dan, dalam sekejap, cahaya terang memancar dari tinjunya, menghantam kultivator dari klan Jin tepat di wajah. Boom! Mantra api yang hendak digunakan oleh kultivator klan Jin hancur, dan dia terlempar lebih dari 1 meter. Aag! Kau, bajingan! Berani-beraninya kau melukaku. Apakah kau pikir kau bisa meninggalkan konferensi jalur roh tanpa terluka setelah ini? Berisik. Raksasa itu menggerutu. Duk! Duk! Mendekati kultivator klan Jin, raksasa itu menangkap kerahnya dan mulai memukulinya dengan tinjunya yang bercahaya. Berhenti, berhenti. Orang ini melanggar aturan konferensi jalur roh. Namun, tidak ada kultivator yang berani campur tangan, karena kultivator klan Jin sebenarnya tidak terluka. Aku merasakan energi yang familiar memancar dari tinju raksasa itu. Ini adalah teknik penyembuhan yang sama yang digunakan oleh Tuan Changho untuk memperbaiki lenganku. Memang, raksasa itu memukuli kultivator klan Jin dengan teknik penyembuhan. Mengapa? Mengapa penghalang pelindung konferensi jalur roh tidak aktif terhadap serangan tingkat penyulingan ki bintang kedua? Meskipun dia adalah orang yang dipukuli, kultivator klan Jin tampaknya terlalu terfokus untuk memahami mengapa aturan konferensi tidak ditegakkan. Kau, sial, kecil,
jika kau menabrak seseorang. Ah, ah, duk, 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 duk. Kultivator klan Jin berusaha melarikan diri dari cengkeraman raksasa itu, terus melancarkan mantra, tetapi cahaya biru yang memancar dari tangan raksasa itu menahannya dengan kuat. TSK TSK. Sepertinya kultivator klan Jin menemui lawan yang sepadan. Sepertinya mereka hanya memperhatikan kultivator dari daerah tertentu dan tidak dari yang lain. Dia tidak tahu bahwa klan Cheongmun terkenal dengan temperamen buruk mereka. Kultivator lainnya tidak ikut campur dalam pertarungan aneh di mana satu orang memukuli yang lain sambil menyembuhkannya. Mereka hanya menonton dari kejauhan. Sebagian besar penonton tampak berada di sekitar bintang ketiga atau keempat penyulingan Qi. Raksasa dari klan Cheongmun, dan bahkan wanita yang mengamati di sampingnya, tampaknya setidaknya berada di bintang kelima penyulingan Qi. Tuan Changho, pendiri, adalah orang yang dermawan dan baik hati. Sepertinya anggota keluarga cabang klannya sedikit kurang begitu. Aku menggelengkan kepala menyaksikan raksasa klan Cheongmun tanpa ampun memukuli kultivator klan Jin. TSK. Aku tidak begitu suka klan Jin, tetapi melihat seseorang yang pernah berada di sisiku di kehidupan sebelumnya dipukuli seperti ini tidak membuatku merasa nyaman. Aku mendekati raksasa yang masih memukuli kultivator klan Jin yang hampir pingsan. Permisi, Tuan. Sepertinya anggota klan Jin ini sudah mendapatkan pelajaran. Mungkin sudah saatnya untuk memaafkannya. Huh, siapa kau berani campur tangan dalam urusan kami? Tidak penting siapa aku. Perilakumu tampaknya tidak terlalu terhormat. Tolong, lepaskan dia sekarang. Hah? Jika kau tidak suka, coba ambil orang sombong ini dariku. Mari kita lihat seberapa kuat penyulingan Qi bintang ketiga sepertimu. Aku tidak perlu menggunakan tangan. Aku menggunakan esensi dari Record of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts, Ultimate Technique, menyesuaikan kekuatannya sebelum menembakkannya ke arah raksasa itu. Ah. Raksasa itu memegang kepalanya dan melepaskan kultivator klan Jin. Aku segera mendekati yang terakhir, menekan titik untuk meredakan rasa sakitnya. Apakah kau baik-baik saja? Huf. Hewuk. Terima kasih, sungguh, terima kasih. Kultivator klan Jin, yang tampaknya berada di sekitar bintang keempat hingga kelima penyulingan Qi, dengan penuh rasa terima kasih menatapku. Aku tidak tahu siapa kau, tetapi jika kau pernah datang ke kota Cheombuk di Yangguo, aku akan membalas budi ini. Gunakan token ini untuk menghubungiku saat kau berada di sana. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk hari ini. Setelah berterima kasih padaku, dia menyerahkan sebuah token dan segera pergi. Khawatir raksasa itu mungkin bangkit lagi untuk menyerangnya. Betapa beraninya kau menyakiti kami? Wanita dari klan Cheongmun menatapku dengan marah, menghalangi raksasa itu. Aku tersenyum dan berkata, teknikku tidak seperti mantra penyulingan Qi, jadi aku tidak percaya bahwa aku telah melanggar aturan konferensi jalur roh. Dan di mana tepatnya luka pada pria itu? HMPH. Kau tampaknya dengan cerdik menghindari aturan menggunakan teknik kesadaran. Kau akan menyesal memilih untuk berurusan dengan keturunan klan Cheongmun. Cahaya biru juga memancar dari tangan wanita itu. Itu adalah teknik penyembuhan yang sama yang digunakan untuk memukuli kultivator klan Jin. Namun, aku dengan cepat memotong tekniknya dengan cop tangan. Tangan wanita itu tetap utuh, tetapi cahaya biru itu terputus di udara. Apa? Swiss. Aku dengan cepat mendekatinya, mengulurkan dua jari dan perlahan menusukkannya ke arahnya. Pertahanan. Wanita dari klan Cheongmun, terkejut, buru-buru memanggil penghalang transparan dengan mantra, tetapi hancur seketika saat aku melepaskan gangki dari ujung jariku. Aku segera membubarkan gangki dan menekan titik vital di tubuhnya. Batuk. Wanita dari klan Cheongmun memegang titik yang ditekan,
merintih kesakitan dan terjatuh ke tanah. Kau menggunakan teknik penyembuhan untuk memukul orang. Aku juga ahli dalam tubuh manusia, tahu di mana harus menyerang untuk menyembuhkan dan menyebabkan rasa sakit sekaligus. Mari kita coba. Kau, tunggu. Wajahnya memerah karena marah saat dia hendak melancarkan mantra padaku. Raksasa dari klan Cheongmun menghentikannya, memegang kepalanya dan berdiri. Maafkan aku. Aku tidak menyadari bahwa kau adalah senior dengan kultivasi yang tersembunyi. Saat aku merenungkan, dia menunjuk ke kuas di pinggangku dan berkata, aku tidak mengenalinya sebelumnya, tetapi alat itu mengaburkan level kultivasimu, membuatku sulit untuk merasakannya. Mohon maaf atas ketidaksopanan kami. Dia membungkuk dalam-dalam, meminta maaf. Aku mengangguk, menerima permintaannya. Ora Ebeoni, cara formal merujuk pada kakak laki-laki untuk seorang wanita. Orang itu? Tidak, orang itu. Apakah kau tidak melihat serangannya tadi? Dia membubarkan mantra kami dengan satu gelombang tangannya dan hampir membuatku pingsan dengan teknik kesadarannya. Dia pasti setidaknya penyulingan Ki bintang ketujuh. Itu. Aku juga minta maaf atas ketidaksopanan. Aku merasa canggung dan menggaruk kepala. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka tahu bahwa aku bukan penyulingan Ki bintang ketujuh, tetapi seorang petarung tanpa kekuatan spiritual? Sepertinya mereka mengira aku adalah seorang kultivator tingkat tinggi yang menyamarkan kultivasiku dengan alat. Realitanya justru sebaliknya. Ngomong-ngomong, apakah kau mengenali pola ini? Aku menunjukkan pola rekomendasi dari Tuan Changho di punggung tanganku. Mata raksasa itu melebar. Ini adalah token rekomendasi keluarga luar. Ini setidaknya dari seorang tetua keluarga utama atau tingkat pejabat publik. Kami gagal mengenali orang terhormat sepertimu. Mohon maaf atas ini juga. Syukurlah kau mengetahuinya. Sebenarnya, aku mencari orang-orang dari klan Cheongmun karena ini. Jadi, bagaimana aku bisa bergabung sebagai anggota luar menggunakan ini? Oh, itu sederhana. Datanglah ke wilayah klan kami, dan menerima konfirmasi dari hanya satu senior tingkat tetua akan membuatmu menjadi anggota luar segera. Haha. Karena hal ini, kami akan mengantarmu ke wilayah kami segera setelah konferensi jalur roh berakhir. Terima kasih. Aku mengangguk kepada saudara-saudara klan Cheongmun yang kini rendah hati dan memutuskan untuk mencari akomodasi di dekatnya, menunggu hingga akhir konferensi jalur roh. 20 hari berlalu, dan konferensi jalur roh berakhir. Dipandu oleh saudara-saudara klan Cheongmun. Aku tiba di wilayah klan Cheongmun di Biokra.